Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fiatulailah dari BKI semester 3 kelas E. Akan menjelaskan sedikit tentang psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Sebagai seorang pemuda, Freud memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan yang pada akhirnya membuat Freud memasuki sekolah kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1895, Freud dan Breuer berhasil menemukan teknik pengungkapan yang mereka anggap efektif untuk menyembuhkan pasien dengan histeria. Tetapi Freud dan Breuer memiliki pandangan yang berbeda mengenai peranan faktor seksual dan histeria. Hal ini kemudian membuat Freud bekerja sendirian untuk mengembangkan ide-ide yang akan menjadi dasar dari psikoanalisis. Apa sih psikoanalisis itu? Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian dan juga salah satu metode psikoterapi. Psikoanalisis adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi yang dikembangkan pertama kalinya oleh Sigmund Freud, lalu diikuti dan dikembangkan kembali oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Anna Freud, dan lain sebagainya. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada kanak-kanak atau usia dini. Secara garis besarnya, teori psikoanalisis Freud menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan kepada mereka yang menderita gangguan psikis. Kemudian, dorongan tidak sadar merupakan kontribusi terbesar Freud terhadap teori kepribadian psikoanalisis klasik. Freud menyimpulkan bahwa ada 3 macam kehidupan psikis atau mental, yaitu yang pertama ada konsius atau kesadaran yang diibaratkan gunung es yang terlihat, sehingga kesadaran adalah bagian kecil dari kepribadian. Kemudian ada unconscious atau ketidaksadaran yang merupakan bagian dari permukaan gunung es yang letaknya di bawah permukaan air. Bagian ini terdapat insting-insting yang nantinya akan mendorong perilaku manusia. Sedangkan preconscious, yaitu jembatan antara unconscious dan conscious, berisi stimulus-stimulus yang belum ditekan sepenuhnya sehingga dapat dengan mudah ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Kemudian, menurut Freud, kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Es, das Ich, dan das Über-Ich, atau ID, ego, dan superego. ID adalah himpunan tren insting tidak terkoordinasi, ego adalah bagiannya yang terorganisir realistis, dan superego memainkan peran kritis dan moral. Singkatnya, ID tidak peduli dengan siapapun dan apapun, baik itu lingkungan sekitar, teman, dan lainnya. Kemudian ego tingkatannya di atas ID. Artinya, ego masih mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Nah, jika ID tidak peduli apapun dan siapapun, ego masih mempedulikannya dan dapat memikirkan akibat dari yang akan dilakukannya. Sedangkan superego bisa disebut dengan hati nurani. Tingkatannya di atas ego, artinya superego adalah yang paling benar karena dia terikat dengan norma atau peraturan-peraturan yang ada. Karena itu, ego merupakan pengontrol antara ID dan superego atau penyimbang antara keduanya. Nah, contohnya itu seperti ketika Aldi mengajak Dani bolos pelajaran dikarenakan guru yang mengajar tidak hadir dan hanya memberikan tugas saja. ID akan memaksa dan mendesak untuk membolos. Superegonya akan mendesak untuk tetap di kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka, sedangkan egonya akan menimbang untung dan ruginya dari kedua pilihan yang ada. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih kanak-kanak. Kelebihan psikoanalisis Freud yang pertama adalah menyadarkan kita betapa besarnya pengaruh keluarga dalam pembentukan jati diri seseorang. Kemudian, Freud juga menyadarkan kita tentang dua dorongan dan bagaimana kuatnya pengaruh itu kepada kita.
dan juga dapat membuat individu atau klien mengetahui masalah apa yang selama ini tidak disadarinya. Kemudian, kekurangan psikoanalisis ini yang pertama terlalu menekankan kepada pengalaman kanak-kanak dan juga menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Kemudian, tidak semua kenangan masa lalu bisa atau sebaliknya dibawa ke alam sadar dan juga dapat mengakibatkan kejenuhan dikarenakan terapi ini memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang tidak sedikit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.